Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bidan Sarvina Haslin, Magister Kebidanan dengan NIDN 0131019701. Saya adalah dosen tetap dalam program studi Sarjana Kebidanan, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Sari Mutiara, Indonesia. Melalui video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai bagian dari persyaratan sertifikasi dosen sesi 1 tahun 2025. Sebagai dosen, saya telah menjalankan ketiga aspek Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam proses pengajaran, saya menerapkan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Di mana delivery, saya menyediakan materi pembelajaran seperti bahan ajar, buku panduan, dan juga jurnal ilmiah yang relevan, khususnya yang terkait dalam mata kuliah yang saya ampu. Materi pembelajaran juga saya integrasikan dengan hasil penelitian dosen, khususnya hasil penelitian saya yang telah dipublikasikan ke dalam jurnal nasional dan jurnal nasional yang terakreditasi. Dalam pendekatan interaction, saya membangun komunikasi dua arah melalui pembelajaran tatap muka, sesi diskusi, studi kasus, dan presentasi mata kuliah. Dalam pendekatan assessment, penilaian saya lakukan secara objektif, di mana penilaian dibagi ke dalam tiga aspek utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, di mana pembagiannya masing-masing 10% pada tugas dan kuis, 15% pada project dan presentasi, dan juga 20% dalam ujian tengah semester, 30% ujian akhir semester. Seluruh komponen penilaian telah diinformasikan kepada mahasiswa di awal pembelajaran, dan komponen penilaian juga tercantum dalam RPS mata kuliah yang saya ampu. Pada kesempatan ini, saya juga menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan dalam Kehamilan 1 dengan kode mata kuliah SKEP 013 dengan bobot SKS yaitu 4, di mana pembagiannya 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini membahas konsep kehamilan serta keterampilan dasar dalam memberikan asuhan kebidanan kepada ibu hamil. Cakupan materi meliputi anatomi fisiologi kehamilan, adaptasi ibu hamil, pengkajian kehamilan, deteksi dini risiko, serta pemantauan kesejahteraan janin dengan pendekatan woman center care. Mahasiswa juga dilatih untuk membangun komunikasi yang efektif dan mengambil keputusan klinis yang secara tepat. Adapun juga capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah ini, di akhir mata kuliah, mahasiswa mampu menganalisis diagnosis dan tanda-tanda kehamilan, mampu menguraikan perubahan anatomi pada kehamilan ibu hamil trimester 1, 2, dan 3, mampu melakukan pengkajian atau pemeriksaan umum pada ibu hamil, mampu melakukan pemeriksaan penunjang pada ibu hamil, mampu mendemonstrasikan nutrisi selama kehamilan, mampu menelaah jurnal dan melakukan asuhan terapi komplementer, mampu menguraikan etika dan wewenang bidan dalam asuhan kebidanan, serta mampu menganalisis faktor risiko selama kehamilan. Dalam pembelajaran, saya menggunakan referensi yang mutakhir dan kredibel, diantaranya yaitu buku Skill for Midwifery Practice, karya Ruth Johnson dan Wendy Taylor, panduan WHO, dan juga artikel dari jurnal internasional yang bereputasi. Adapun juga referensi nasional yaitu meliputi buku Asuhan Ilmu Kebidanan dari Sarwono, buku Ajar Asuhan Kebidanan oleh Varne, dan pedoman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya juga mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dosen, termasuk karya saya sendiri pada jurnal nasional yang terakreditasi dengan judul Pengaruh Media Edukasi Tanda Bahaya Kehamilan terhadap Pengetahuan Ibu Hamil, untuk memperkaya pembelajaran dan juga mendorong mahasiswa berpikir kritis berbasis evidence-based practice. Dengan pendekatan ini, saya berupaya menciptakan proses pembelajaran yang ilmiah, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan pelayanan kebidanan saat ini. Selanjutnya, berikut adalah cuplikan rekaman perkuliahan. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Siang,
sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang obstetri, pemeriksaannya untuk ibu hamil. Sehingga untuk hari ini kita akan melanjutkan ke mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan dengan topik faktor risiko dan screening risiko kehamilan. Nah, kira-kira penting nggak ini yang kita pelajari? Penting ya, karena kita harus tahu setiap kehamilan itu mempunyai risikonya tersendiri. Nah, jadi kalian tidak boleh menganggap, oh ini sehat-sehat aja nih ibu hamil, tidak boleh seperti itu. Sehingga harus kalian patokan atau key faktornya adalah setiap kehamilan punya faktor risiko. Oke. Untuk topik ini ada pun juga tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian mampu menjelaskan bagaimana pengertian kehamilan risiko tinggi, mampu mengidentifikasi klasifikasi risiko, mampu menerapkan screening risiko menggunakan assessment tool, ini adalah yang kita gunakan KSPR, dan mampu menjelaskan peran bidan dalam deteksi risiko kehamilan. Nah, ada pun juga pengertian dari deteksi kehamilan risiko tinggi, yaitu di mana kondisi kehamilan ibu hamil memiliki satu atau lebih faktor risiko yang nantinya akan menjadi komplikasi jika tidak dilakukan pendeteksian dini. Oke. Nah, ada juga faktor kehamilan risiko tinggi. Yang pertama itu faktor riwayat kehamilan sebelumnya. Jadi dari kehamilan sebelumnya bisa kita lihat apakah nanti kehamilan ini akan berisiko atau tidak. Misalnya kehamilan kemarin dia mempunyai plasenta previa atau ibunya mengalami preeklamsi atau mungkin bayinya kemarin lahir BBLR. Nah, yang kedua adalah faktor riwayat penyakit komorbid. Yang paling sering kalian dengar apa? Diabetes mellitus. Iya, kemudian Hipertensi. selanjutnya Obesitas. Iya, benar sekali. Jadi DM, ada preeklamsi, obesitas dan lain-lain. Kalau kondisi fisik ibu bagaimana kira-kira? Iya. Ya, jadi jika mau ada kelainan pada organ reproduksinya, misalnya tadi panggulnya sempit, ini adalah menjadi kehamilan yang resikonya tinggi. Dan faktor selanjutnya adalah kondisi kehamilan saat ini. Jadi udah bisa kelihatan. Misalnya malposisi. Ada yang tahu? Tahu. Apa itu? Lintang, sungsang. Oke. Jadi lintang, sungsang, dan mungkin bayinya kembar saat itu, saat kehamilan ini. Nah, jadi ini akan menjadikan kehamilan yang risikonya tinggi. Nah, ada juga kelompok faktor risiko, ada 3. Yang pertama adalah ada potensi gawat obstetrik atau kita singkat APGO. Yang kedua ada gawat obstetrik atau kita singkat AGO. Dan yang terakhir adalah ada gawat darurat obstetrik atau AGDO. Jadi ini singkatan nanti ya. Nah, ada potensi gawat darurat obstetrik. Nah, ini belum terjadi gawat daruratan, tapi mempunyai potensi untuk gawat daruratan. Nah, salah satu contohnya apa aja? Ya, primitua, usia di atas 35 tahun, grande multi, anaknya udah di atas 4, udah kehamilan ke-4. Kemudian anak terkecil umurnya di bawah 2 tahun. Jadi jarak kehamilan itu juga menjadikan sebuah potensi adanya risiko kehamilan. Nah, jadi kalau misalnya sudah menemukan ada beberapa contoh dari karakteristik ini, maka harus kalian perhatikan ya. Selanjutnya adalah ada gawat daruratan obstetrik. Salah satu contohnya penyakit ibu, preeklamsi ringan, hamilnya kembar, hidramion, kemudian letak sungsan dan letak lintang. Jadi kalau dalam keadaan ini sudah termasuk gawat daruratan. Nah, ini biasanya harus melakukan rujukan. Jadi kalian sebagai bidan sudah harus melakukan perencanaan rujukan. Mau kemana? Ke Polindes kah? Atau ke puskesmas? Atau yang paling tinggi apa? Rumah sakit. Oke. Yang terakhir adalah ada gawat daruratan obstetrik atau AGDO. Di sini salah satu contohnya adalah perdarahan antepartum dan preeklamsi berat. Jadi di sini keadaan gawat daruratannya sudah mencapai ancaman keselamatan pada ibu dan pada bayi. Oke, baiklah jalur diagram screening. Jadi setiap ibu hamil yang datang akan dilakukan screening. Nah, ini akan mempunyai 2 kemungkinan.
Yang pertama, jika tidak ditemukan apapun, maka ibu hamil dikatakan tidak. Risiko rendah. Iya, ibu hamil risiko rendah. Ingat ya bahwa setiap kehamilan mempunyai risiko. Nah, selanjutnya jika ditemukan nih ada faktor risiko ibu hamil risiko tinggi. Nah, maka akan dilakukan screening selanjutnya, yaitu yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, jika sudah ditemukan, masuk ke dalam mana dia? Masuk ke dalam AGO, APGO, atau AGDO. Nah, jika sudah tahu nih masuk ke kelompok mana, ini akan memudahkan kita melakukan asuhan selanjutnya. Apakah harus dirujuk ataukah harus dipantau? Oke. Selanjutnya yaitu screening kehamilan risiko tinggi. Nah, screening kehamilan risiko tinggi adalah sebuah usaha menemukan seawal mungkin jika adanya kelainan, jika adanya komplikasi dan penyulit kehamilan, serta menyiapkan ibu untuk persalinan normal. Oke, dengan apa? Ada assessment tools-nya. Nah, mungkin akan saya kenalkan yang pertama dari WHO dulu. Ini adalah assessment tool for the quality of quantitative antepartum dan postpartum care for women and newborns. Nah, yang kedua biasanya dari US. Dan yang terakhir, ini yang kita sering lihat ya di buku KIA, yaitu Kartu Skor Puji Rohyati atau kita singkat KSPR. Oke, KSPR ini adalah kartu scoring, jadi setiap nomornya ada skor-skornya. Nah, ini digunakan sebagai alat screening antenatal berbasis keluarga guna menemukan faktor risiko yang selanjutnya dilakukan upaya terpadu untuk menghindari dan mencegah kemungkinan terjadinya upaya komplikasi. Nah, ini adalah halaman KSPR. Silakan coba dibagikan dulu agar kita tes bersama. Oke. Terdapat 3 bagian ya. Yang pertama adalah bagian identitas, kemudian ada bagian scoring, dan ada interprestasinya. Nah, untuk kita bahas dulu di bagian biodata. Mungkin bisa kita langsung tes ya pengisiannya. Oke, nama kita buat siapa nih? Rani. Oke, Rani hamilnya keberapa kira-kira? Kita buat 5 ya. Haid terakhirnya berapa? Kapan Rani? Tanggal 2 bulan 5 tahun 2025. Ini HPHT-nya. Sehingga TTP-nya kapan? Ayo. 2 tambah 7? 9. 5 kurang 3? 9. Ya, sehingga ini TTP-nya ya. Masuk ke dalam perkiraan persalinan. Pekerjaannya apa Rani? Ibu rumah tangga. Oke, suaminya? Oke, kita lanjut ke dalam scoring. Nah, scoring ini ada dibagi juga dengan 3 bagian, yaitu warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Kalau untuk warna hijau dan warna kuning, ini scoringnya adalah 4. Kalau yang merah 8. Nah, kalau kita lihat di awal ada skor awal ibu hamil, berarti setiap ibu hamil pasti mendapat skor 2. Mau dia itu umurnya berapa, di bawah 18 ataupun di atas 35, harus tetap dapat skor 2. Wah, kita buat 2. Kemudian tadi Rani kehamilannya keberapa? 5. Berarti terlalu banyak anak ya. Nah, masuk ke dalam skor 4. Nah, sehingga nanti kita lihat lagi faktor risiko mana yang terjadi pada Rani. Jika sudah semua, maka kita jumlahkan 2 tambah 4 6. Nah, ini adalah skor Rani. Nah, setelah itu kita harus interprestasi. Nah, Rani masuk ke dalam mana kalau skor ke-6? KRP. Ya, masuk ke dalam Kehamilan risiko tinggi. Nah, tindak lanjutnya adalah pemantauan intensif dan juga rujukan berencana. Oke, ada juga peran bidan dalam pencegahan risiko kehamilan. Ini ada sebuah tata laksana yang bisa kita lakukan jika menemukan ibu yang beresiko tinggi. Nah, yang pertama adalah deteksi dulu dini risikonya. Kira-kira apa-apa aja nih? Menggunakan KSPR. Kita gunakan KSPR. Kemudian melakukan edukasi dan konseling. Apa yang bisa kita berikan? Nutrisinya, tanda-tanda bahayanya. Oke, kita berikan edukasi nutrisi, gaya hidup yang baik, tanda bahaya kehamilan. Kemudian asuhan antenatal yang komprehensif atau kita sebut 10T. Apa aja itu? Timbang, tekanan darah, gula, TFU, DJJ, imunisasi, tablet tambah darah, tata
terakhirnya temu wicara. Kemudian kita akan lakukan kolaborasi dan rujukan, pendampingan psikososial dan pencatatan dan pelaporan. Apa ini yang kita? Dokumentasi. Iya, dokumentasi. Nah, ini adalah upaya ibu hamil dalam komplikasi kehamilan. Nah, jadi tidak hanya bidannya aja yang bekerja, namun juga ibu hamilnya yang harus bekerja. Jadi ada timbul kerja sama antara kedua belah pihak. Nah, yang pertama periksa hamil sedini mungkin dan teratur. Berapa kali? 6 kali. 6 kali ya. 2 kali USG, 4 kali silahkan di mana saja. Biasanya di praktik bidan mandiri atau di klinik. Nah, selanjutnya adalah screening imunisasi TT. Nah, kemudian jika ditemukan ibu adanya kelainan risiko tinggi, maka harus pemeriksaan sesering mungkin dan intensif. Kemudian upayanya adalah makanan bernutrisi memenuhi kaidah gizi seimbang. Dan yang terakhir adalah mengenali tanda-tanda bahaya kehamilan secara dini. Iya, harus tahu ibu-ibu tanda bahaya kehamilannya. Di sini tanda bahaya kehamilan kita bagi menjadi 3 sesuai dari trimesternya, 1, 2, dan 3. Dimana kalau trimester pertama, kalau perdarahan biasanya identik dengan abortus. Sehingga apapun itu harus dirujuk. Nyeri perut hebat juga harus dirujuk. Mual muntah berat itu biasanya kita berikan infus agar tidak terjadi dehidrasi. Oke. Tanda bahaya trimester kedua, nyeri kepala terus-terusan, biasanya takutnya ini kenapa nih? Kalau nyeri-nyerinya preeklamsi ya, bukan hanya nyeri kepala aja, tapi jika pandangan juga kabur, itu harus kita perhatikan, takutnya preeklamsi. Tindakannya apa? Cek tekanan darah dan protein urin. Cek tekanan darah dan protein urin. Kemudian jika terjadi perdarahan pada trimester kedua, kira-kira itu apa yang bisa terjadi? Previa atau Placenta previa, dan harus kita rujuk. Nah, untuk tanda bahaya terakhir di trimester ketiga, jika misalnya kelihatan adanya tanda gerakan janinnya berkurang atau mungkin hilang, ini apa tindakannya? Rujuk segera. Jika terjadinya perdarahan, kira-kira bisa kenapa itu trimester ketiga? Disolusio placenta previa. Iya, solusio placenta dan placenta previa. Jadi tindak lanjutnya rawat inap. Nah, kalau misalnya nyeri perut hebat dan kontraksi dini, takutnya terjadinya persalinan yang prematur. Sehingga tindak lanjutnya pemberian tokolitik. Tokolitik ini biasanya suntikan dexamethasone. Kita takutnya si bayi lahir sedini mungkin, paru-parunya belum matang. Oke, selanjutnya ada studi kasus, masih ada KSPR-nya ya. Kita isi bersama, mungkin akan saya bacakan dengan singkat. Seorang ibu hamil datang untuk kunjungan antenatal di puskesmas pada usia kehamilan 20 minggu. Ibu berusia 18 tahun dan kehamilan nulipara. Dari hasil pemeriksaan awal, lingkar lengan atas ibu tercatat sebesar 22 cm, tekanan darahnya 150, menunjukkan adanya hipertensi. Kemudian ibu memiliki riwayat kejang. Pada kehamilan ini, ibu juga mengalami perdarahan pada minggu ke-6. Dan ibu juga tinggal di daerah terpencil dengan askes yang terbatas ke rumah sakit rujukan. Pertanyaannya, hitung total skor risiko kehamilan pada kasus yang tadi saya ceritakan. Berdasarkan KSPR, jelaskan perhitungan. Ada yang bisa menjawab? Berapa kira-kira? Oke, silakan. Dari hasil perhitungan yang saya dapatkan melalui kartu skor ini, ibu tersebut berada di skor 15, yang artinya lebih dari 12, yaitu lebih kategori resiko sangat tinggi. Oke, berarti masuk ke dalam kelompok KRST. Warnanya warna merah. Oke, jelaskan rencana tindak lanjut atau intervensi yang tepat sesuai skor KSPR. Oke, silakan. Rencana rujukan yaitu rujukan berencana ke rumah sakit, kontrol antenatal lebih intensif, screening preeklamsi, dan memberikan edukasi bahaya kehamilan. Iya, harus kita screening tadi ya protein urinnya, karena sudah menemukan bahwa tekanan darahnya 150. Kemudian terakhir, bagaimana peran bidan dalam melakukan KIE dan rujukan pada kasus ini? Ada yang bisa berjawab? Oke, silakan.
Peran bidan dalam melakukan KIE dan rujukan pada kasus ini itu melakukan komunikasi risiko dengan keluarga serta menjadwalkan rujukan, dan yang terakhir yaitu memberikan informasi tentang tanda bahaya. Ya, harus terus kita informasikan tanda bahaya kehamilan karena itu adalah hak setiap ibu hamil. Harus tahu ibu hamil apa kira-kira nanti tanda-tanda yang membahayakan dia dan janinnya. Sekarang sebelum kesimpulan nih, kira-kira ada yang bertanya? Oke, silakan. Izin bertanya, Bu. Bu, apa bedanya faktor risiko dengan komplikasi kehamilan? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Apa bedanya faktor risiko dan komplikasi kehamilan? Nah, ini dari kedengaran dua kata ini sangat hampir mirip ya, namun pengertian atau maknanya ini berbeda. Kalau faktor risiko, komplikasi ini belum terjadi, namun ada faktor risiko. Kita harus awasi dulu agar tidak terjadinya komplikasi. Sedangkan komplikasi sudah terjadi, sudah ada nih komplikasinya sejak awal dia hamil. Nah, contohnya jika untuk faktor risiko, misalnya ibunya hamil umurnya 37 tahun, berarti masuk ke dalam faktor risiko. Sedangkan kalau komplikasi, misalnya ibunya datang dengan hipertensi, inilah yang termasuk komplikasi. Baiklah, untuk kesimpulan pada hari ini, materinya adalah kehamilan risiko tinggi butuh perhatian khusus demi keselamatan ibu dan janin. Jadi salah satu kenapa AKI tinggi yaitu terlambatnya mengetahui atau terlambatnya kesadaran ibu tentang risiko kehamilannya. Selanjutnya adalah klasifikasi APGO, AGO, dan AGDO, yaitu memandu rencana asuhan dan rujukan agar kita tahu asuhan mana yang tepat pada setiap kehamilan atau setiap ibu. Selanjutnya adalah KSPR, membantu deteksi dini dan pengambilan keputusan klinis. Kemudian bidan berperan penting dalam edukasi, screening, dan rujukan. Selanjutnya yang terakhir adalah kolaborasi ibu, keluarga, dan tenaga kesehatan mencegah terjadinya komplikasi. Jadi semuanya harus bekerja sama. Oke, baiklah, sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih adik-adik semua. Semoga yang sudah diajarkan dipahami dan diimplementasikan ke praktik lapangan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Demikian video pembelajaran dengan pendekatan delivery, interaction, dan assessment untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih.